Pada kesempatan ini saudara, saya telah menyediakan tema khotbah kepada kita pada hari ini, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tidak ada yang terpenting dan tidak ada yang terbaik yang perlu dipikirkan oleh setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan, selain daripada bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Ya. Karena saudara, menyenangkan hati Tuhan itu adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan, harus dilakukan, dan untuk melakukannya harus diusahakan. Karena ya, ini ada unsur segala yang baik, segala yang benar, dan tentu bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan duniawi. Ya. Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan atau hidup, menjadikan hidup kita hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu harus penuh dengan perjuangan. Karena yang berkenan kepada Tuhan itu tentu berunsur dari segala kebenaran, kebaikan, kehendak Tuhan, dan itu bertentangan dengan apa yang dimaui, diingini oleh dunia. Ya. Berdoa itu saudara kasih bertentangan dengan dunia. Ya. Padahal itu yang berkenan kepada Tuhan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang berdoa. Hidup orang Kristen adalah hidup yang memuji-muji Tuhan. Hidup orang Kristen adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan tentu bertentangan dengan dunia. Ya. Karena bertentangan dengan dunia, mau tidak mau kita harus berusaha sekeras-kerasnya, berjuang sekeras-kerasnya untuk menegakkannya. Ya. Ada pantangan-pantangan, ada larangan-larangan yang tertulis di dalam Alkitab yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Yang tidak boleh dilakukan anak-anak Tuhan. Dan ketika melakukan itu saudara, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti firman Tuhan itu, tentu saudaraku harus ada perjuangan, terutama melawan keinginan daging kita sendiri. Ya. Melawan keinginan daging kita sendiri. Beribadah ini saudaraku yang kasih, bertentangan dengan keinginan daging. Ya. Kalau keinginan daging mempunyai keinginannya untuk memboroskan waktu di satu tempat, di tempat yang lain, tanpa menyendiri di dalam persekutuan kepada Tuhan. Dia tidak suka terikat. Dia tidak suka, ya ini diri ini ya, hidup kita ini, dia tidak suka terikat, ya, terkekang dalam persekutuan kepada Tuhan. Apalagi ya, memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi itu harus kita lawan. Itu harus kita lawan. Kita harus katakan bahwa ini hari Minggu, ini saat saya harus beribadah kepada Tuhan. Ini saatnya saya harus berkumpul dengan saudara-saudara saya seiman. Nah, jadi saudara yang kasih itu, maka saya katakan tadi, hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu ya perlu perjuangan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhanlah yang senantiasa turut berkarya, yang terus berkarya, yang terus beracara dalam kehidupan kita untuk membenahi kita, menjadikan kita lebih baik. Kalau Tuhan sudah berkenan, ya, ada segala tingkah laku, ada segala tindakan, ada segala perbuatan yang kita lakukan, yang artinya hidup yang menyenangkan hati Tuhan.
Kalau kita katakan hidup yang menyenangkan hati Tuhan, itu berarti saudaraku, segala sesuatu, perkataan menyenangkan hati Tuhan, pikiran menyenangkan hati Tuhan, ya, pekerjaan kita menyenangkan hati Tuhan, yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan, pekerjaan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, wah luar biasa saudara, pasti kita dipulihkan Tuhan. Pasti kita dipulihkan Tuhan. Tahukah saudara, ya, sebuah gembok, ya, gembok itu saudara ada kuncinya, ya kan? Ada kuncinya. Nah, dan kunci itu saudaraku yang kasih harus pas, harus kuncinya. Walaupun ada kunci yang lain serupa, tetapi tidak sama. Betul saudara? Ya, itu gembok. Ya. Gembok itu ada kuncinya. Dan kuncinya itu saudaraku harus benar-benar kuncinya. Ya. Nah, ketika kuncinya, ya, digunakan untuk membuka gemboknya, maka gembok itu akan terbuka. Nggak boleh dengan meminjam kunci yang lain. Walaupun rupanya sama, warnanya sama, nampaknya sama kunci itu, tetapi kalau bukan untuknya, gembok itu tetap terkunci. Harus tepat. Kan begitu ya? Begitu juga dengan Tuhan. Kalau sudah tepat di hati Tuhan, berkenan kepadanya, maka dia sangat terbuka bagi kita. Dia terbuka bagi kita. Sama seperti juga, ya, email, Facebook di HP kita ada passwordnya. Kan begitu saudara? Nggak boleh dikarang-karang, nggak boleh dilakukan, ya, apapun yang lain kecuali dengan, ya, kata sandinya yang sudah ditetapkan untuknya. Haleluya. Maka Facebook kita, email kita itu bisa terbuka, maka data-data kita bisa kita lihat, bisa nampak. Ya. Begitu juga lah dengan Tuhan. Kalau sudah pas di hatinya, itu maka saya katakan tadi, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Inilah yang perlu kita perjuangkan. Saya tadi di awal sudah katakan, sebenarnya berdoa itu, ya, adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi bertentangan dengan kebiasaan kita. Ya. Karena kita sering berlalai-lalai, malas, apalagi beribadah. Kadang-kadang diri kita ini, hidup kita ini lebih suka, ya, memboroskan waktu untuk hal-hal yang lain daripada beribadah kepada Tuhan. Tetapi ini yang menyenangkan hati Tuhan. Memuji-muji Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan, karena di atas puji-pujian umatnya Tuhan bertata. Tetapi dunia tidak suka itu. Dunia tidak suka itu. Jadi tidak ada yang terpenting. Saya katakan sekali lagi kepada kita, ya, bagi kita sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan, selain daripada menyenangkan hati Tuhan, inilah yang perlu kita usahakan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan itu? Dengan kata-kata kita, dengan cara berpikiran kita, dengan apa yang kita kerjakan, supaya menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, luar biasa saudara. Dan saya kembali katakan, itu memang harus sebuah usaha, sebuah perjuangan. Mari kita baca Yesaya 49 ayat 8.
Yesaya Yesaya 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Kita membaca secara bergantian. Saya mulai membaca ayat 8. Sudah dapat saudaraku? Sudah? Ya. Saya mulai. Yesaya 49 ayat 8. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan rumah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah berkuraman rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah sini. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang cerdas. Haleluya. Ayat 8 tadi dikatakan, beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Pada hari apa? Pada saat apa kita mengalami sesuatu pertolongan Tuhan? Pada saat Tuhan berkenan. Jadi supaya Tuhan berkenan, inilah yang saya katakan tadi. Biarlah kita berusaha hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan. Ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan tidak tergantung segala kegiatan atau fasilitas apapun, tetapi tergantung daripada apa yang kita lakukan dan perbuat. Kita sesuaikan perbuatan kita, kita sesuaikan tindakan kita dengan apa yang diinginkannya. Itulah yang menyenangkan hatinya. Ada tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1 kalau nggak salah. Coba, saudara-saudaraku, aku menasihatkan kamu. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Hidup kita ini yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati. Jadi itu tidak ada unsur pengaruh atau fasilitas, tidak. Tetapi ini, tubuh kita ini kita jadikan kudus, ya, kita jadikan benar, dan kita jadikan berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, ya, baik dari sisi perkataan kita, cara berpikir kita, cara kita bekerja, secara apapun yang kita lakukan, ya, cara kita menyapa satu dengan yang lain, ya, biarlah benar-benar
kita pikirkan bagaimana yang menyenangkan hati Tuhan. Segala ibadah-ibadah yang kita lakukan, apalagi menyembah kepada Tuhan, banyak yang mengejek, banyak yang tidak suka. Mereka, kalau orang-orang dunia yang bukan di dalam Tuhan, ya, merasa merasa kacau, mereka rasa. Mereka katakan bahwa ini kurang pekerjaan. Tetapi ini yang menyenangkan hati Tuhan. Ya. Kita baca di dalam Alkitab bahwa umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan itu selalu menyembah. Ya. Menyembah kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Tetapi ini bertentangan dengan dunia. Jadi kadang-kadang ya, kita ini juga saudara yang kasih mau ikut-ikutan dengan dunia. Ada kadang-kadang rasa malu, rasa risih ya, ketika kita melakukan persekutuan kepada Tuhan ya. Tetapi itulah yang harus kita lawan. Kita harus lawan. Demi untuk apa? Menyenangkan hati. Demi untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau sudah menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan berkata, aku akan menolong, aku akan menyelamatkan. Itu adalah ibadahmu yang sejak. Hidup kita ini hidup untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Kita baca saudara yang kasih Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai terletak, sebab Tuhan menolongnya. Iya, Tuhan menopang tangannya. Kepada siapa? Kepada yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya. Sekalipun dia jatuh, tetapi tidak akan sampai tergeletak. Perjalanan hidup manusia kadang-kadang ya tidak bisa terprediksi saudara. Sudah pun dia betul-betul berhati-hati untuk menjalani jalannya, kadang bisa tergelincir, terpeleset. Ya. Namun demikian Tuhan katakan tidak sampai tergeletak. Ya. Pasti karena tangan Tuhan menopang kehidupannya. Yaitu yang hidupnya berkenan kepadanya. Nah itu maka saya katakan saudara kekasih, tidak ada yang lebih, yang terpenting, yang perlu kita lakukan dan perlu kita usahakan selain daripada untuk menyenangkan hati Tuhan sajalah. Ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan sajalah saudaraku. Bukan karena suara indah kita maka kita memuji-muji Tuhan. Bukan karena gagah dan hebat kita maka kita datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi tujuan kita karena kita mau menyenangkan hati Tuhan saja. Dan itulah saudaraku yang kasih yang mendatangkan berkat kepada kita. Tangan Tuhan menopang hidup kita. Khotbah 2 ayat 26. Khotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang-orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tapi orang-orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjadikan. Nah, ada dua di sini. Orang yang berkenan kepadanya dan orang yang berdosa. Orang yang berkenan kepadanya diberikannya coba sekali lagi saudaraku. Orang yang berhikmat karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat,
Karena kepada orang yang dikenannya Ia ia mengaruniakan hikmat. Tetapi kalau orang berdosa, dia bekerja dengan menimbun segala harta, tetapi untuk diberikannya kepada orang yang berhikmat. Kan begitu ya? Beda. Orang yang berkenan kepada Tuhan diberikannya hikmat. Dan hikmat itulah yang mendatangkan sesuatu Haleluya, saudaraku. Ya. Jadi mari berjuanglah. Siapapun kita, sudah tuakah kita, masih mudakah kita, inilah yang saudara usahakan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Jangan hanya waktu berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman, berkumpul dengan teman-teman satu gereja, ya. Tetapi dimanapun, ketika kita dalam kesendirian kita, bahkan ketika kita di tengah-tengah mereka yang tidak mengenal kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, pertahankan satu prinsip bagaimana hidup saudara, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun yang lain melakukan yang salah, terus melakukan yang apa diinginkan, apa yang dikehendaki dunia. Orangnya Tuhan yang mengutus umatnya untuk menjadi dutanya, wakilnya di bumi, sebagai nabinya yang menyambung lidahnya. Tetapi sekarang tidak, karena untuk menyenangkan dunia. Ya. Mau bagaimana Erbi waktu dosa kita? Ya. Saya sampaikan, begitulah kata orang sekarang ini. Tetapi inilah kita harus berjuang. Tegakkan saja tuh, percaya tidak percaya, sampaikan. Haleluya. Mau percaya dia, tidak percaya dia, itu urusannya. Ya, itu urusannya. Yang penting kita mau menegakkan yang benar, menjadi penyambung lidah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita biarlah menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita pikir saudara kasih waktu hidup kita ini masih lama. Ya. Banyak kadang-kadang tiba-tiba kita sering berteman, sering bergaul, sering bercakap-cakap. Tiba-tiba sudah lenyap. Ya. Karena sudah sampai limitnya, sudah sampai target hidupnya. Nah, begitulah kehidupan ini. Alkitab juga katakan bahwa hidup manusia itu sama seperti bunga yang mekar, ya, hanya sekejap seperti bunga rumput, bahkan seperti uap katanya, sebentar nampak tiba-tiba hilang. Jadi marilah kita isi waktu hidup kita ini hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kita kan tidak tahu kapan ya, berakhir dari dunia ini. Yang penting kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang menjamin kita. Tuhan yang menjamin hidup kita. Ya, firman Tuhan minggu yang lewat bahwa manusia hidup, hidup manusia zaman terjadi seperti itu. Sudah tidak mau lagi mempercaya yang benar, tidak lagi mau menerima ajaran sehat. Inilah manusia-manusia pada akhir zaman. Roma 8 ayat 8, saudaraku. Roma 8 ayat 8 firman Tuhan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi adik MC si umbar si bangkitkan keinginan daging tak mungkin berkenan kepada Allah. Banyak keinginan-keinginan daging, saudara. Banyak keinginan-keinginan dunia. Ya. Tetapi Alkitab katakan itu tidak akan berkenan kepada Allah. Sorga hanya terbuka bagi yang berkenan kepada
Di mana tertulis saudara Matius pasal 3 ayat 17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terbuka sorga saudara. Haleluya. Luar biasa. Matius pasal 6 pasal 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, terdengar suara dari sorga. Haleluya. Inilah yang aku kasih, kepadanya aku berkenan. Jadi doa kita, kerinduan kita supaya kepada kita Tuhan berkenan, supaya terdengar suara dari sorga. Ya, haleluya. Nah, supaya terdengar suara dari sorga, supaya ada suara daripada Tuhan. Yuk ini, setiap dia melihat, ya, kita, saudara, kamperina, tatap unang mata Tuhan itu kan besar. Ya. Mata Tuhan itu melihat segala-galanya. Nah, dia melihat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ya. Dimanapun kita berada, dia melihat kita. Ya. Dia melihat kita, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau sudah berkenan Tuhan kepada kita, saudara kekasih, wah, aman. Ya. Ada pernah satu peristiwa saudara kekasih, orang-orang Yahudi terancam mau dimusnahkan di kerajaan Persia yang dipimpin oleh Raja Ahasveros. Waktu itu saudara, ada seorang yang namanya Haman berusaha untuk memusnahkan orang-orang Yahudi dari negaranya, mau dibunuh. Bahkan ada yang namanya tokoh ya masyarakat Yahudi ini namanya Mordekai. Jadi disiapkannya tiang apa namanya saudaraku yang kasih, tiang sula ya, untuk membunuh Mordekai ini. Jadi saudara, Mordekai berkata kepada Esther. Esther waktu itu sudah menjadi ratu Raja Ahasveros, ya, istrinya. Tetapi saudaraku, ada peraturan di kerajaan Ahasveros ini, rajanya tidak boleh dijumpai siapapun kecuali dia mengulurkan tongkat emasnya. Ya. Dia mengulurkan tongkat emasnya. Kalau sudah mengulurkan tongkat emasnya, maka boleh dia dikunjungi. Ya. Nah, satu waktu Mordekai bilang kepada Esther, kau bisalah santai-santai, enak-enak menjadi istri raja, ratu. Ya. Tetapi kami ini tidak akan lama lagi mau dimusnahkan, mau dibunuh, mau dibantai. Maka kami ini sudahlah untuk kekeluargaan kita, persaudaraan kita, hanya tinggal kenangan, kata Mordekai kepada keponakannya Esther. Lalu mendengar itu, apa yang dilakukan Esther? Dia berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Ya, saudaraku, boleh nanti saudara baca di dalam Esther 5 1-8 ya. Nah, saudara yang kekasih, ketika dia sudah selesai berpuasa 3 hari 3 malam, maka dia memberanikan diri sampai ke pelataran atau di halaman rumah raja di istana. Kebetulan Raja Ahasveros sedang duduk di singgasananya, di kursi kerajaannya, dan sedang menatap-natap ke depan. Dan dia lihat ada orang yang berdiri, kebetulan Esther. Dan dia melihat. Ketika dia melihat, maka diangkatnya tongkat emasnya. Diangkatnya tongkat emasnya, diulurkannya. Itu tanda bahwa boleh masuk menjumpai raja. Lalu pengawal-pengawal raja menuntunlah Esther sampai ke depan raja. Dan raja berkata, apa yang kau inginkan, hai ratu? Katakan. Bahkan setengah daripada
kerajaan ini pun akan diberikan kepada kami. Apa kata si Esther? Saya mau mengundang tuan dengan aman, ya, untuk makan di perjamuan yang saya akan jamu, saya akan sediakan besok. Baik, kami akan hadiri. Nah, saudaraku yang kasih, singkat cerita, ya, disuruhlah ajudannya untuk memberitahu kepada Haman. Haman ini adalah wakil, ya, sebagai kepala pemerintahan yang mewakili raja, ya, dan dia suka-sukanya untuk, ya, bagaimana apa yang dia suka. Mau menggulingkan siapa? Oke. Nah, saudara yang kasih, jadi waktu itu saudara, barulah besoknya disuruhlah hadir dalam perjamuan, ada pesta yang sedang disediakan oleh Ratu Esther. Dan disitulah Ratu Esther menceritakan kepada Raja Ahasveros. Apa katanya? Apa yang engkau inginkan? Maka Esther berkata, singkat cerita, Haman ini berikhtiar untuk mau memusnahkan, ya, umat Tuhan, orang-orang yang Yahudi, saudara daripada saya, keluarga-keluarga saya, agar dibantai di negeri ini. Wah, betul-betul lah Raja Ahasveros, ya, sangat marah. Dan akhirnya saudara yang kasih, ya, tiang sula yang telah disediakannya tadi, ya, dijadikan untuk Haman itu sendiri. Luar biasa ya saudara yang kasih. Nah, bagaimana supaya berkenan kepada raja, ya, bisa dia datang kepada raja? Dikatakan tadi di situ, tolong dibaca saudara. Sudah dapat tadi Esther pasal 5. Esther pasal 5. Ya. Ayat 9, Haman menyuruh mendirikan tiang pemberontakan untuk kemerdekaan. Iya, ayat 1 sampai 8. Esther 5 ayat 1 sampai 8. Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tempat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran, Berkenanlah raja kepadanya. sehingga raja menundukkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther. Lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Wah, sampai situ aja dulu. Luar biasa ya saudara, ya. Karena berkenan kepada raja. Coba tadi tidak berkenan kepada raja, ya. Dia tetap berdiri di sana dan tidak ada tanda-tanda panggilan, ya. Maka dia hanya tinggal cita-cita dan keinginan untuk, ya, mencari pembelaan. Tetapi karena ada raja berkenan kepadanya, sehingga setengah daripada kerajaannya pun berani, ya, diberikan kepada Ratu Esther. Luar biasa ya saudara. Itulah kalau menyenangkan hati raja, ya. Demikianlah kita juga kepada Tuhan ini. Suka-suka kita untuk menyampaikan permohonan kepadanya. Kalau Tuhan itu sudah berkenan kepada kita, enak saja kita menceritakan keluh kesah, ya, beban pergumulan kita kepadanya. Kalau Tuhan, ya, sudah berkenan kepada kita, maka inilah tadi saudaraku yang saya katakan, biarlah hidup kita ini hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, ini ikuti saja kehendak Tuhan, ikuti saja firman Tuhan. Nggak usah kita ikut-ikutan kata dunia.
Tuhan memanggil kita untuk turut menderita, ya, guna menyampaikan firman Tuhan. Sia-sialah kami menghadapi binatang buas kata Paulus. Sia-sialah kami melewati padang gurun yang luas, menghadapi ular-ular beludak, kata Paulus. Kalau hanya untuk menyenangkan hati manusia. Tetapi justru karena kami mau menyenangkan hati Tuhan, kami menahankan penderitaan. Sering kami tidak berpakaian, sering kami kedinginan, sering kami dilumuri oleh abu-abu padang gurun, demi untuk menyampaikan firman Tuhan. Kan begitu, saudara, ya. Sering perut kami kelaparan, sering kami kaki kami tidak beralas ketika kami melewati padang gurun, tanah yang berduri-duri. Adik Gundari promesnya semakin sedap fasilitas, ya, semakin banyak. Wah, pendeta udah bisa pakai sepatu. Ya. Adi Marena pendeta lagi promesnya. Ya. Oh guys, Jakobus, Paulus, Petrus, Yohanes, ya, Adi Marena pergi ke daerah yang sama, daerah yang satu ke daerah yang lain, yang dihadapi pertentangan. Begini, kita membuat pisau itu, tukang pisau membuat pisau. Pisau itu bukan untuk membuat terluka, tetapi untuk mengentengkan pekerjaan, memudahkan pekerjaan. Entah mau memotong bawang, entah mau memotong cabai, entah mau memotong sayur. Ya. Jadi kalau saudara terluka itu bukan karena pisaunya, karena saudara. Kendaraan itu juga, mobil kan bisa kecelakaan, bisa tabrakan, kan bisa ya saudaraku, bisa. Nah, lalu jangan katakan ini ngeri orang-orang Jepang ini untuk mengurangi manusia, katanya pula. Nah, dia ciptakan mobil ini, dia ciptakan mesin supaya dipakai lalu tabrak. Bukan itu. Ada yang bilang seperti itu, saudaraku. Maka kadang-kadang saya ketawa mendengarnya. Ini bagaimana lah cara pikiran orang ini. Nah, ini mesin ini Jepang yang buat ini. Nah, supaya apa? Ya, kurang manusia ini. Bukan. Untuk mengentengkan bagi manusia. Kendaraan itu, mobil itu diciptakan supaya bisa cepat sampai tujuan. Tetapi kalau kita kecelakaan di jalan, bukan karena mesinnya, bukan karena mobilnya. Salahnya adalah kita yang membawanya karena ugal-ugalan. Ya. Kan begitu ya. Jadi jangan kita bilang, oh ini ngeri orang Jepang ini, otaknya kotor. Nah, menciptakan mesin supaya ya. Nah ini sama seperti ini tadi, Tuhan malah dia bilang Tuhan yang buat dosa itu, katanya. Waduh. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kalau kita selalu dengar orang-orang dunia, lama-lama kita menjadi lemah. Mulai kita kurang persekutuan kepada Tuhan, mulai kita atur jarak ibadah kita kepada Tuhan. Nah, udah Ali ke gereja, olah pakai sah. Oh, ini ya, sekali-sekali. Inilah kalau kita dengarkan. Tetapi saudara terkasih, saya katakan kepada kita, jadilah hidup kita ini hidup yang menyenangkan hati Tuhan saja. Kalau Tuhan sudah kita senangkan, Tuhan yang akan terus membenahi kehidupan kita. Tuhan yang akan memulihkan kita. Tuhan yang akan mengangkat kita sekalipun tidak jatuh. Haleluya. Tuhan akan bersuara dari surga, ini anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin, saudaraku. Iya, inilah renungan firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini. Ya, walaupun dalam situasi saya sedang dalam keadaan kurang fit, tetapi saya usahakan juga menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita semua. Ya, biarlah hidup kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan terlalu banyak yang mendengarkan suara dunia ini. Ya, karena bertentangan dengan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Kembali saya undang ke depan.